Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga anak-anakku semua masih dalam kondisi sehat dan hari ini semuanya bisa hadir mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pelajaran PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi dari minggu lalu. Nah, ini materi terakhir untuk kompetensi dasar sikap-sikap atau karakter seorang wirausaha. Bapak akan lanjutkan langsung aja materi yang minggu sebelumnya, di mana minggu sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sih kreativitas itu, bagaimana seseorang wirausaha bisa menjadi seseorang yang kreatif dalam mengembangkan usahanya. Nah, harapan saya semoga anak-anakku bisa menonton video ini sampai habis dan bisa dimaknai ataupun dikembangkan apa yang Bapak sampaikan. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan manfaat menjadi seorang wirausasaha. Jadi apa saja manfaat yang akan kita dapatkan jika menjadi seorang wirausaha. Tapi di sini Bapak tidak memaksa kalian harus menjadi seorang wirausaha, cuman karena di dalam pembelajaran ada mata pelajaran ini, jadi Bapak harus menyampaikan bagaimana sih seorang wirausaha itu dan manfaat-manfaatnya itu seperti apa. Karena memang SMK dituntut sudah siap kerja dan lain sebagainya. Jadi setelah ini harapan yang sebenarnya itu kalian bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah, adapun manfaat wirausaha yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini yaitu dibagi, saya kelompokkan menjadi 5 bagian besar ya. Nah, di sini dituliskan bahwa salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Banyak orang-orang atau orang yang dulunya bekerja di perusahaan swasta atau tenaga honorer, nah sekarang beralih mengambil jalan lain, yaitu dengan membuka usaha sampingan, karena potensi yang dilihat itu ada. Nah, sekarang manfaat-manfaat wirausaha ini yang akan kita bahas adalah terbagi menjadi 5. Bapak kelompokkan menjadi 5 ini berdasarkan sumber materi juga yang ada. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja yang baru. Nah, dengan kalian membuka usaha atau seseorang berwirausaha, otomatis kita akan membuka lapangan pekerjaan baru. Artinya seperti apa? Ketika kita membuka suatu usaha, contoh misalkan usaha bengkel, otomatis kita akan membutuhkan karyawan seperti mekanik, kemudian misalkan kasir. Nah, itu kita butuh. Nah, jadi artinya kita membuka usaha, kita mempekerjakan orang lain, itu berarti kita membukakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki kebebasan dalam mencapai tujuannya. Apa maksudnya memiliki kebebasan? Jadi untuk mencapai tujuan yang kalian yang tentukan itu adalah tergantung dari diri kalian. Misalkan kalian membuka usaha bengkel, ya misalkan bengkelnya mau buka cuma 2 kali seminggu, itu terserah kalian, karena kalian yang punya usaha, kalian yang mempunyai usaha, tergantung kalian. Cuma
penjualan tentunya kalau misalkan bengkelnya 2 kali bukanya seminggu, ya pastinya pendapatannya kurang. Makanya di sini dibahasakan kebebasan mencapai tujuan usahanya. Jadi kalian sendiri yang menjadi supir atau driver untuk mengendalikan sebuah usaha itu, tergantung diri kalian masing-masing. Jadi nggak ada yang ngatur orang lain, tapi diri kalian sendirilah yang menentukan tujuan usahanya seperti apa untuk mencapai tujuan usahanya. Kemudian yang ketiga, tidak terikat oleh waktu. Tidak terikat waktu. Nah, di sini kurang lebih poinnya sama dengan poin yang kedua. Di sini tidak terikat waktu artinya kalian mau buka jam 9 sampai jam 10 aja, mau jalan jam 9 sampai jam 2 aja, itu tergantung kalian. Jadi kalian sendiri yang menentukan mau waktu kerjanya itu seperti apa. Beda kalau misalkan kita jadi karyawan swasta di perusahaan. Oh, harus masuk jam 8 sampai jam 6. Kalau terlambat itu harus dipotong gaji. Nah, sekarang kalau kalian membuka usaha, malah kalian yang bisa menentukan waktu itu sendiri. Kalian yang memberikan arahan kepada anggota kalian, kepada bawahan kalian, bahwasanya kita buka jam sekian, tutup jam sekian. Kalau misalkan usahanya di bengkel seperti itu. Jadi tidak terikat oleh waktu. Artinya kita yang menentukan waktu kerja kita itu seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, yaitu memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi diri. Sebenarnya ini setiap pekerjaannya kita memiliki kesempatan, cuman beda ketika kita membuka usaha sendiri. Artinya kita bisa menunjukkan ke orang lain bahwa potensi saya loh di sini. Misalkan kalian anak-anakku selesai lulus di jurusan teknik bisnis sepeda motor, kalian membuka usaha perbengkelan. Jadi itu kesempatan buat kalian menunjukkan, oh ini loh hasil yang saya dapatkan setelah belajar di SMK 2. Saya ambil jurusan TBSM, setelah selesai saya bisa membuka usaha atau bengkel sendiri. Jadi seperti itu, kalian menunjukkan potensi diri kalian ke masyarakat bahwa saya bisa. Tentunya dengan sikap-sikap atau karakter-karakter seorang wirausahawan yang Bapak jelaskan seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Jadi seperti itu. Ini kesempatan untuk menunjukkan potensi diri kalian itu seperti apa. Walaupun pekerjaan lain itu tetap bisa menunjukkan potensi diri, cuman sebagai seorang usaha, kemudian basic kalian adalah SMK di mana harus siap kerja, jadi ini ada keterkaitannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperoleh manfaat atau laba yang lebih besar. Maksudnya di sini adalah memperoleh keuntungan yang lebih besar. Artinya ketika kalian misalkan membuka usaha dihubungkan dengan yang keempat manfaat lainnya, itu kalian yang mendapatkan keuntungan yang paling besar, karena di sisi lain kalian sudah menggaji karyawan. Artinya dari gaji karyawan itu kan otomatis diambil dari keuntungan. Tidak mungkin menggaji karyawan dari modal ini, pastinya dari keuntungan yang kalian dapatkan. Contoh misalkan kalian membuka bengkel, nah dari keuntungan bengkel itulah kalian bisa menggaji karyawan. Nah, jika kalian menggaji karyawan harus nyedot modal awal, berarti usaha kalian tidak berhasil. Nah, disinilah kalian memperoleh keuntungan yang lebih besar. Artinya kalian yang bisa mengatur sendiri bagaimana besarnya pengeluaran dan pemasukan, tergantung si kreativitas kalian dalam mengembangkan usaha masing-masing seperti itu. Jadi ada 5 pokok penting manfaat dari wirausaha, yaitu yang pertama menciptakan lapangan kerja baru, yang kedua memiliki kebebasan mencapai tujuan, kemudian tidak terikat waktu, kemudian yang keempat adalah memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi diri kalian, kemudian yang kelima adalah memperoleh manfaat dan laba keuntungan yang lebih besar. Itu kelima manfaat wirausaha. Kemudian kita lanjut. Aspek
aspek-aspek kerja prestatif. Nah, itu aspek kerja prestatif itu seperti apa? Bapak jelaskan dulu sedikit. Yang dimaksud prestatif itu adalah sikap selalu ingin maju dan antusias. Contoh misalkan kalau kalian jadi siswa, sikap prestatif itu seperti apa? Contoh misalkan kalian mempunyai semangat belajar yang tinggi, tidak mudah mengeluh, itu termasuk sikap kerja prestatif. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan wirausaha, yaitu kita mempunyai pikiran selalu ingin maju dan antusias, tentunya dengan memperhatikan sikap-sikap yang lainnya, karakter-karakter yang lainnya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kerja prestatif. Nah, kemudian aspek perilaku kerja prestatif yang harus diperhatikan oleh wirausaha itu seperti apa? Jadi ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan jika kita menjadi seorang wirausaha, tentunya untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola usaha. Jadi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam lingkup kerja prestatif ini. Apa saja itu kita lihat. Jadi di sini Bapak kelompokkan berdasarkan sumber yang Bapak dapat menjadi 5. Jadi ada 5 kelompok sikap atau aspek kerja prestatif supaya kita bisa menjadi seorang pengusaha sukses. Yang pertama adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu yang seperti apa sih? Bapak kasih contoh, misalkan kalian kerja, misalkan ya, kalian kerja di suatu bengkel, digaji dengan gaji pas-pasan, tapi di sisi lain kalian harus kerja semaksimal mungkin sesuai dengan tanggung jawab kalian. Jangan mentang-mentang gajinya sedikit tapi kalian kerjanya juga setengah-setengah, itu namanya bukan kerja ikhlas. Seperti itu. Sama halnya dengan guru. Jika guru misalkan gajinya cuma 500.000 per bulan, dia harus tetap mengajar aktif dalam pembelajaran sesuai dengan tugas yang diberikan. Bukan misalkan gaji saya cuma 500, saya juga kerjanya tidak boleh. Itu namanya bukan kerja ikhlas. Itu bukan kerja ikhlas namanya. Jadi kita harus kerja ikhlas, walaupun gaji pas-pasan kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin. Karena dalam agama juga sudah ditentukan bahwa seperti ini, ada bahasa seperti ini atau kutipan seperti ini. Nah, jika kita misalkan bekerja dengan pekerjaan harusnya digaji 1 juta tapi gajinya cuma 500.000, insya Allah akan kalian dapatkan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk rezeki yang lain. Nah, kalaupun misalkan kalian digaji 1 juta tapi pekerjaan kalian cuma sebatas 500.000, berarti atau pekerjaan kalian setengah-setengah walaupun tapi digaji tinggi, berarti otomatis kebalikannya, uang itu akan pergi entah kemana, seperti itu. Artinya itu rezeki orang lain, bukan punya kita. Jadi kita harus menanamkan sikap kerja ikhlas pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kerja mawas diri. Mawas diri ini yang seperti apa? Saya berikan contoh, misalkan cenderung anak-anak SMK itu kalau misalkan dikasih tugas tergesa-gesa dan lain sebagainya, ini yang dimaksud dengan sikap mawas diri. Jadi kalau kita bekerja itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Kemudian kita tidak boleh membawa urusan keluarga atau urusan pribadi ke dalam pekerjaan. Itu namanya tidak mawas diri jika seperti itu. Jadi mawas diri ini kita tidak boleh menghubungkan masalah pribadi atau keluarga terkait dengan pekerjaan, karena itu akan mengganggu pekerjaan kita sendiri. Intinya dalam mawas diri ini kita tidak boleh tergesa-gesa dan terburu-buru. Kemudian yang ketiga adalah kerja keras. Nah, yang gimana dimaksud kerja keras seperti ini? Bukan berarti kerja keras itu menggunakan otot dan sebagainya, bukan seperti itu. Contoh misalkan kalian membuka usaha bengkel. Nah, dengan sifat kreativitas kalian bisa kembangkan, buat program di bengkel kalian. Adakan program misalkan
servis berjalan atau ganti oli dari rumah ke rumah. Jadi kalian yang pergi datangi rumah warga untuk mengganti oli motor mereka. Jadi nggak perlu datang ke bengkel, tapi kalian yang datang ke rumah-rumah untuk mengganti oli masyarakat atau konsumen seperti itu. Tentunya dengan ada pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud kerja keras. Jadi kalian tidak semata-mata hanya menunggu pelanggan, tapi kalian yang mencari pelanggan. Itu yang dimaksud dengan kerja keras. Kemudian yang keempat adalah kerja cerdas. Nah, kerja cerdas ini seperti apa? Namanya cerdas berarti kita harus menggunakan pikiran yang tajam. Kita harus menggunakan pikiran yang tajam. Jadi seperti itu. Kita harus menentukan sikap kita seperti apa. Itulah yang dimaksud dengan kerja cerdas. Jadi Bapak kasih contoh, misalkan kerja cerdas ini seperti apa. Contoh kalau misalkan orang di bengkel, ya Bapak ambil contoh di bengkel, misalkan kerja cerdas itu seperti apa. Misalkan orang membuka ban itu menggunakan menggunakan alat yang untuk mencongkel ban itu. Nah, kalau misalkan kita bisa kerja cerdas, dengan adanya uang kita bisa kelola atau jadikan modal, kita bisa membeli alat yang bisa menghemat waktu untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu salah satu contoh dari sikap kerja cerdas. Walaupun kita menggunakan alat teknologi, tapi itu termasuk pikiran kita. Jangan semata-mata pikiran kita hanya jalan di tempat. Kita harus kembangkan. Jadi tidak boleh ini sudah cukup ini. Jangan, kita harus punya pikiran yang lebih. Namanya sikap kerja prestatif itu selalu ingin maju dan antusias, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kerja tuntas. Nah, kerja tuntas ini artinya adalah menggunakan sumber daya kita atau mengoptimalkan sumber daya kita dalam bekerja. Artinya jangan kerja setengah-setengah. Misalkan dikasih kalian pekerjaan, contoh siswa ya, dikasih tugas, belum selesai, udahlah tunggu aja. Kalian harus betul-betul tuntaskan, jangan dikerjakan setengah aja terus dikumpulkan. Sama juga dengan kerja, misalkan kalian posisinya di bengkel membuka usaha, nanti ada pelanggan masuk belum selesai pekerjaan sudah ditinggalkan atau sudah dipasang dan lain sebagainya. Itu artinya tidak kerja tuntas. Nah, seperti itu. Jadi Bapak ulangi lagi, kerja prestatif itu berarti selalu ingin maju dan antusias. Kalian harus punya semangat dan tidak mudah mengeluh. Itu yang dimaksud dengan kerja prestatif. Nah, adapun kiat-kiat atau aspek perilaku prestatif yang harus dilaksanakan oleh seorang wirausaha untuk menjadi sukses, yaitu ada 5 poin penting. Yang pertama, kerja ikhlas. Yang kedua adalah kerja mawas diri. Yang ketiga adalah kerja keras. Yang keempat adalah kerja cerdas. Dan yang terakhir adalah kerja tuntas. Jadi ini 5 poin aspek-aspek kerja prestatif. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup dari Bapak. Silakan dibaca baik-baik materinya, jangan lupa untuk dicatat dan dikembangkan. Nah, untuk pertemuan minggu depan Bapak akan mengadakan evaluasi. Jadi untuk dari Bapak belum ada tugas untuk mata pelajaran PKK, tapi minggu depan Bapak akan mengadakan evaluasi. Jadi silakan pelajari materi dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Materi yang Bapak kasih, materi yang Bapak sampaikan silakan dipelajari, karena minggu depan akan Bapak berikan evaluasi atau kurang lebih dikatakan ulangan ya. Bapak akan bagikan formnya atau linknya sesuai dengan jadwal mata pelajaran PKK minggu depan. Jadi silakan belajar baik-baik. Minggu depan tidak ada materi, tapi kalian akan saya berikan evaluasi. Mungkin itu saja dari Bapak. Semoga kita diberi kesehatan semua dan kita sama-sama berdoa semoga kita bisa segera bertetap muka di dalam lingkungan
Sekian dari Bapak.